Assalamualaikum, kali ini aku mau share satu menu bekal. Ini part yang ketiga, bisa cek di playlist part yang sebelumnya. Untuk yang pertama ini, aku punya sambal korek di kulkas. Sambal korek ini itu isinya adalah bawang putih dan cabai. Jadi satu bawang putih 10 cabai dihalusin disiram sama minyak. Cuma ini kemarin aku masak sih. Ini tuh aku panasin, terus aku tambahin ayam yang udah direbus, terus tinggal dibumbuin aja. Biasanya sambal itu buat ayam geprek, cuma kalau buat ayam geprek kan biasanya tuh diulek langsung terus disiram minyak panas. Cuma karena kemarin stok di kulkas jadi itu udah disimpan gitu. Ini sayuran biasanya pakai bawang merah, bawang putih ditumis, terus ditambahin cabai iris. Aku masukin sayuran, ini ada wortel, cuma satu buah wortel kecil ditumis duluan, terus masukin tahu dan tauge. Ini ceritanya mau ngabisin stok, nanti bakalan share food prep deh, bakalan food prep yang lumayan tungguin ya. Bumbunya seperti biasa aja, aku pakai garam, kaldu, dan saus tiram. Saus tiramnya aku pakai yang ikumki. Nah itu tuh enak sih menurut aku, tapi dia nggak asin. Kan kebanyakan saus tiram tuh ada yang udah asin ya, nah dia tuh nggak asin, jadi aku suka. Terus tinggal ditambahin daun bawang, udah ini ditumis aja sampai matang, bisa tambahin air juga. Nah ini set menu ngabisin sisa kulkas, ada ayam sambal korek, itu dimasak aja pakai api yang kecil, nggak ada gosong-gosong atau pahit sama sekali kok, cabenya aman. Terus ini aku masukin sayurnya. Nah untuk cabai tadi bisa bikin pedas manis juga, tinggal ditambahin kecap gitu. Nah ini untuk bekalnya, ayam udah dimasukin, terus sayurannya, dan ini nasinya. Nasinya seperti biasa aku taburin bawang goreng. Super simple, ini beres dalam waktu setengah jam aja. Selanjutnya, set menu bekal yang kedua, nasi, bawa gulai santan kuning, tahu, telur, tempe. Ini tuh resep yang sekali masak beres, kalau punya bumbu dasar, ini malah lebih enak lagi sih. Nah ini untuk tempenya, setengah tempe aku potong-potong dulu. Terus masih pakai tahu kuning ini aku rendam air, lumayan awet, di kulkas ada kali 1 mingguan. Nah ini aku potong-potong dulu tahu kuningnya, terus aku tambahin sayur juga, aku pakai buncis. Daripada kacang panjang, aku mendingan buncis, soalnya buncis tuh kayak lebih manis, terus teksturnya tuh aku suka keras-keras gitu. Kacang panjang tuh enak, cuma kadang-kadang suka ada surprise-nya gitu, ada ulet. Nah ini tuh bisa dipotong dari malamnya ya mam, buat dimasak buat pagi hari itu, jadi lebih satset. Nah untuk tambahan warna-warninya aku tambahin cabai. Ini ada cabai merah, terus ada cabai pedas juga, dan juga ada cabai hijau. Pokoknya diiris-iris aja. Kalau kalian punya bumbu dasar yang buat ungkep ayam bisa dipakai aja, tapi ini aku pakai bawang merah, bawang putih, kunyit, sama kemiri. Kemirinya aku beli kemiri halus, kemarin itu aku sempat beli bumbu halus banyak banget, nanti aku taruh linknya di deskripsi, itu enak sih bumbunya. Nah bumbu yang tadi, bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit ditumis, dikasihin serai, masukin semua tahu, tempe, dan buncis tadi, terus tambahin santan. Santannya aku pakai santan instan yang dicampur air. Tinggal dibumbuin, aku pakai garam dan kaldu. Untuk santan ini tuh biasanya aku kalau masak santan ada sprinkle gulanya gitu biar dia balance. Nah ini disisihin dulu yang nggak pedes buat Kai, terus nanti yang ini bakal ditambahin cabai iris tadi. Sebelumnya masukin dulu nih telur puyuhnya. Aku pakai telur puyuhnya 1/4 terus direbus sendiri gitu. Nah ini cabenya dimasukin, udah tinggal dimasak sampai matang. Ini super sedap. Nah ini untuk gulanya aku masukin belakangan, tapi kayak cuman dikit aja. Selanjutnya tinggal diwadahin nasi secukupnya karena lauknya super duper banyak. Untuk kuahnya aku masukin ke wadah stainless bawaan dari kotak bekalnya. Terus ini telur puyuhnya aku sisihin, dan tahunya juga, tahu dan tempenya. Jadi semuanya dipisah-pisah, nanti pas mau makan tinggal diangetin dan dicampur sendiri-sendiri aja. Sudah set menu bekal yang kedua, nasi, gulai santan, tahu, tempe, telur. Set menu bekal yang ketiga ada nasi ikan tempe pedas manis dan rebusan sayur. Untuk tempenya aku iris-iris dulu, dipotong ya lebih tepatnya, terus digoreng bisa tambahin garam atau enggak terserah aja, ini tinggal digoreng lembab. Selanjutnya untuk bumbunya ada bumbu iris, cabai merah, dan daun bawang. Terus bumbu halusnya aku pakai bawang merah, bawang putih, dan cabai. Cabainya sesuai selera aja, aku biasanya pakai nggak terlalu banyak karena nggak tahan pedes. Udah ini bumbunya tinggal di blender aja, kalau suka tomat bisa kali ya ditambahin tomat.
Untuk ikannya aku pakai ikan yang udah dilumurin jeruk, dikasih garam, terus udah tinggal digoreng aja. Gorengnya sambil ditutup biar dia nggak terlalu meletup-letup. Karena ini ikannya agak besar dan minyaknya nggak gitu banyak, jadi aku pakai cara ini buat masakin dia sampai matang banget. Terus udah tumis bumbu yang halus tadi, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Tumis sampai dia matang, bumbuin garam, kaldu, dan saus tiram. Karena judulnya ikan tempe pedas manis, jadi ditambahin kecap. Terus udah tinggal diaduk-aduk sampai dia rata, ditambahin sedikit air, cicipin. Udah enak dan mulai agak mendidih, masukin ikan goreng dan juga tempenya. Terus masukin bumbu irisnya, cabai dan daun bawang. Sudah masuk semuanya, ini tinggal diaduk rata aja, pakai api kecil atau matiin juga nggak apa-apa sih, karena kan tempe dan ikannya juga sudah matang semuanya. Ini tuh resep yang bisa diganti apa aja ya, bisa diganti telur, bisa diganti ayam, bisa diganti tempe aja atau tahu aja, pokoknya sesuai selera. Udah tinggal diwadahin, aku siapin nasi, terus ikannya aku bawain 2 potong yang lumayan gede. Ini tuh aku cuman bawain bekal tuh kayak gini doang, nggak ada kayak sarapannya karena kita emang jarang sarapan. Terus untuk sayurannya aku cuma bawain sayuran rebus, ada wortel dan juga ada buncis dan labu siam. Gak lupa aku tambahin bawang goreng, ini set menu ketiga, nasi, ikan tempe kecap, dan rebusan sayur. Selanjutnya untuk bekal yang keempat, nasi slice beef tumis sayur, dan juga tempe gurih pedas, sebenarnya ngabisin bumbu aja. Nah ini untuk bumbunya, aku pakai bawang bombay sama bawang putih. Aku ini tuh lidahnya bukan simple sih, aku tuh lidahnya nggak terlalu suka banyak saus, jadi emang kayak gini doang masaknya, tapi aku suka karena menurut aku ini paling sedep sih walaupun cuma simple bumbu. Nah ini bawang putih ditumis, terus dimasukin bombay, ditumis-tumis sebentar, masukin slice beef. Aku nggak cuci ya masak slice beef itu, karena slice beef itu kan harusnya dicuci terus masukin ke freezer baru dipotong sama sellernya, harusnya gitu. Nah udah itu tadi aku masukin sayuran, ada buncis, terus ada jagung muda. Aku tambahin sedikit saus tiram, bisa tambahin kecap juga sih kalau suka, dan lada. Maafkan kalau voice overnya agak musingin karena aku nggak pakai draft ya, langsung ngomong aja. Nah ini untuk tempenya, sisa tempe aku potong-potong terus aku goreng. Aku kasih garam dikit lah, sprinkle terus digoreng. Kalau udah ini tinggal digoreng aja, digoreng sampai dia matang, sampai dia kuning, lembab. Untuk bumbunya aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai, ditumis sampai wangi. Jadi dia tuh gurih, pedes-pedes sedikit cabai gitu loh. Nah udah tinggal dimasukin tempenya dan dibumbuin. Tapi ini bisa jadi orek tempe, tinggal ditambahin kecap sama saus tiram gitu. Agak nggak jelas tapi tetap ya, minimal nambahin ide masakan ya mam. Nah ini tuh nasi udah aku masukin, terus ditambahin bawang goreng. Nah terus aku masukin slice beef tadi. Nah ini tuh slice beefnya ada sayurannya juga, dan slice beef itu biasanya tuh aku 1/2 kilo 2 kali masak. Tempenya udah dimasukin, udah jadi set menu yang keempat ini. Set menu yang kelima, nasi, tumis sayur, telur puyuh. Ini sebenarnya kayak tumisan yang biasanya aku bikin aja. Untuk sayurannya seperti biasa aku siapin dari malam, ada wortel, buncis, tauge, daun bawang, cabai iris, bawang merah, bawang putih, dan ini aku pakai lengkuas sama serai. Diiris abis makan malam nih, abis itu udah masukin ke kulkas. Kalian juga simpan kupasan telur puyuh rebus. Nah ini kalau nggak salah 1/4 ya, pas 1/2 kilo nggak tahu. Nah ini tahu tempenya aku pakai yang udah digoreng, yang kemarin aku food prep itu. Paginya tinggal masak-masak, masukin lengkuas, serai, bawang-bawangan, ditumis sampai wangi. Selanjutnya masukin sayurannya. Pertama aku masukin wortelnya dulu, aduk-aduk sebentar, terus masukin buncis. Ini resep udah sering banget sih aku share, jadi jangan bosen ya. Lalu masukin tahu dan tempe yang sudah digoreng, dan juga masukin telur puyuh rebusnya. Aduk-aduk lagi sebentar, kemudian aku masih tambahin sayur nih, aku tambahin tauge.
tumis sayur pelangi ya. Terus aku tambahin daun bawang dan irisan cabai. Udah, ini tinggal diaduk rata dan dibumbuin, bisa tambahin sedikit air. Untuk bumbunya sama, kan aku selalu pakai garam, kaldu, dan saus tiram. Sesimpel itu aja. Nah, ini untuk saus tiramnya. Saus tiramnya agak susah sih ngeluarinnya. Oh ya, saus tiram ini juga harus disimpan di kulkas kalau habis dibuka. Jadi nggak bisa disimpan di suhu ruang kayak saus tiram yang cair gitu. Nah, ini aku tambahin air, udah tinggal diaduk rata. Ini warnanya cakep banget dan bikin lahap pastinya ya. Aku tuh tim 2 menu cukup sih, nggak yang harus 3 menu sebenarnya. Nah, ini 1 menu juga udah cukup. Dan menu kelima, nasi sayur tumis pelangi dengan telur puyuh. Selanjutnya menu terakhir, menu ke-6 ada nasi slice beef tumis pedas dengan rebusan brokoli. Nah, ini tuh brokolinya aku beli di supermarket. Dia tuh lucu banget, ternyata brokoli yang beli di supermarket sama di abang sayur atau pasar tuh beda. Kalau di pasar itu dia kayak ada rumbai-rumbai gitu loh brokolinya, kayak berambut. Ngerti gak sih gimana ya bilangnya, kayak ada rumbai-rumbainya. Kalau ini tuh dia beneran bulat-bulat, lucu banget kayak jamur. Nah, untuk brokolinya habis dipotong, direndam pakai air garam. Ini aku masukin dulu garamnya, terus baru tambahin air. Nah, ini direndam biar dia bersih, biar ulat-ulatnya mati. Selanjutnya siapin bumbu buat slice beefnya. Ini tuh super simple sih, cuma pakai bawang merah sama cabai seperti biasanya. Nah, ini tuh pakai bawang merahnya yang super duper banyak. Bisa ditambahin bawang bombay juga ya. Kalau nggak ada bawang bombay pakai bawang merah aja, tapi yang banyak. Nah, bawangnya harus super duper banyak. Ini diiris bawang merah dan bawang bombaynya. Terus aku juga iris cabai. Cabainya aku cuma pakai cabai merah keriting aja. Nah, ini diiris semuanya, terus nanti tinggal ditumis. Enggak. Nah, ini tinggal diiris-iris terus ditumis. Agak terdistract karena ada Kairo. Bisa bilang cabai juga. Iya, oke, masak. Ini langsung ditumis aja bawang merah, bawang bombay sama cabainya, tumis sampai layu dan super wangi. Makanan mama sangat enak, cobain ya. Kalau udah layu dan wangi, masukin daging. Terus dibumbuin garam dan juga kaldu. Tinggal diaduk-aduk aja, masak sampai mateng. Minyaknya bisa banyak tapi dikit aja karena biasanya slice beef ini tuh ada lemak-lemaknya gitu kan yang bakal ngeluarin minyak. Agak lumayan lama nih masak ya karena biar dia mateng semuanya. Terus aku tambahin daun jeruk biar dia makin wangi. Udah, ini tinggal dimasak aja sampai mateng semuanya. Ini tuh gurih, pedas, wangi, enak banget sih menurut aku. Bikinnya juga gampang, nggak perlu banyak saus-saus kemasan, hasilnya juga sedap. Pastiin aja dagingnya tuh seger, nggak ada amis-amisnya. Kalau amis pokoknya beli di tempat yang lain. Udah, tinggal diwadahin, masukin nasi. Untuk sayurannya cuma pakai brokoli rebus tadi ya. Aku kalau rebus sayur itu nggak dikasih garam, cuma direbus beneran rebus doang, nggak ada ditambahin garam atau bumbu apapun. Tidak lupa ditambahin bawang goreng. Nah, ini udah jadi set menu bekal yang ke-6. Nasi, slice beef gurih pedas, dan rebusan brokoli. Udah, segini aja video dari aku. Nanti aku share lagi menu-menu berikutnya. Terima kasih sudah nonton.